Apa kabar Kak Christine? Tentu luar biasa. Yes. Kak, kemarin kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Yang keberapa ya Kak? Yang ke-76. Ya. Ada siapa yang sudah mengikuti perlombaan? Ayo, ada beberapa loh yang mengikuti perlombaan. Dapat hadiah? Dapat ya, ada yang ikuti perlombaan, ada yang tidak. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah ya Kak ya. Ya, mari kita ibadah, tetap semangat meskipun kemerdekaannya sudah dirayakan, tapi kita harus tetap semangat, lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Sebelum ibadah, mari lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih bahwa kami bisa beribadah hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan membimbing kami selama kami ibadah. Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus berbicara kepada kami. Amin. Supaya kami sungguh-sungguh beribadah, mendengarkan firman-Mu. Kami mau taat, kami mau belajar, kami mau duduk diam. Supaya ibadah kami ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk Yesus Kak, tepuk Yesus. Yesus, yes. Kak Christine, kasih Tuhan itu begitu luar biasa ya dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa beribadah walaupun masih online, tapi saya percaya adik-adik semua semangat untuk menyanyi karena kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Yuk kita akan menyanyi kasih Yesus. Mari kita lanjutkan dengan pujian kakek-kakek, nenek-nenek. Masih ingat ya dengan lagu ini? Kita dengan gerakan, kita ikuti contoh dari kakak-kakak ya. Ayo yang semangat adik-adik. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan.
semuanya adalah laskar Kristus yang siap menjadi pahlawannya Kristus. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Namun kita akan muji Tuhan untuk menyiapkan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan dengan pujian Bapa Surgawi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Mari semua adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan minta pimpinan Roh Kudus supaya memimpin kita semua di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi, kami boleh menaikkan pujian kami, syukur kami di hadapan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang begitu nyata, begitu besar dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan siapkan hati kami, pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biarlah benih-benih firman-Mu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terutama kami minta Roh Kudus untuk sertai dan pimpin kami di dalam mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat memperhatikan dengan baik, dengan benar. Terlebih kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga akan memberikan pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, hari ini kakak di tempat yang berbeda. Di belakang kakak ada sawah-sawah, di sebelah sana ada pohon-pohon. Nah, hari ini kakak akan
bercerita mengenai sesuatu hal. Adik-adik siap untuk mendengarkannya ya? Nah, mari siapkan Alkitab kita, mari siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak punya satu kado. Jika adik-adik misalnya nih, adik-adik merayakan ulang tahun, ada seseorang yang ngasih kado. Nih, kakak misalnya ngasih kado kepada adik-adik, kepada kalian. Apa yang kalian rasakan ketika dapat kado dari teman-teman atau dari kakak atau dari mama papa kalian? Senang ya? Pastinya merasakan senang. Sama, kakak juga senang kalau dapat kado, dapat hadiah, kakak juga senang. Apakah cuma senang toh adik-adik? Kalian mengucapkan apa yuk kalau misalnya senang dikasih kado? Mengucapkan terima kasih. Nah, hari ini kakak juga akan bercerita tentang berterima kasih, atau biasanya kita ngomongnya bersyukur. Nah, hari ini kakak juga ada di tempat yang indah. Kita juga berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diberikan alam yang sangat indah hari ini ya. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang berterima kasih atau bersyukur. Nah, adik-adik, kita buka di firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan ngomong adik-adik dalam firman-Nya supaya kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Bukan cuma ketika diberikan kado, bukan cuma ketika adik-adik senang, bukan cuma ketika kita melihat alam yang indah ini kita bersyukur. Tidak cuma itu adik-adik. Firman Tuhan katakan kita harus bersyukur dalam segala hal. Segala hal itu apa? Yang pertama, ketika kita merasa senang atau kita merasa bahagia, kita bersyukur kepada Tuhan. Gampang adik-adik. Ketika kita senang, ketika kita merasa bahagia, pasti kita lebih gampang untuk bersyukur. Misalnya nih, dapat hadiah, dapat kado, dapat nilai yang baik, mesti adik-adik senang ya, adik-adik mesti bersyukur, mesti adik-adik berterima kasih kepada Tuhan. Tapi adik-adik, Tuhan tidak mau cuma ketika senang toh adik-adik bersyukur, tapi ingat yang kedua ya, bukan cuma senang toh dalam segala hal. Itu yang kedua adik-adik, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang susah, kita harus bersyukur. Ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mengalami sesuatu hal, misalnya kecelakaan, kita tetap harus bersyukur. Kakak dulu pernah jatuh, kakak dulu pernah kecelakaan, tapi kita harus tetap bersyukur adik-adik ya. Kita tetap bersyukur. Waktu itu kakak kecelakaan, kakak jatuh, tapi kakak tidak apa-apa. Bersyukur, tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita bersyukur, kalau kita berterima kasih dalam keadaan yang baik, yang senang, dapat uang, dapat nilai bagus, itu gampang adik-adik. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami masalah, itu susah adik-adik. Makanya kita mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, baik dalam yang baik ataupun ketika kita mengalami sedih ya, ketika adik-adik mengalami masalah seperti kemarin ya, dikatakan ketika kita merasa takut ya, ada Tuhan Yesus. Makanya kita harus selalu bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita dalam satu keadaan apapun ya. Ingat adik-adik, seperti ada lagu ya, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Di kanan, di kiri, di suka dan di duka Tuhan Yesus ada. Oleh karena itu kita mau bersyukur adik-adik buat penyertaan Tuhan,
buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan ingin kita itu selalu bersyukur. Nih ada satu contoh adik-adik di dalam Alkitab nih, gambar ini lihat. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Betul adik-adik, ini adalah gambar ketika bangsa Israel ada di padang gurun, ya. Ketika ada di padang gurun, bangsa Israel ini orangnya sukanya ngomel, tidak bersyukur, sukanya mengeluh. Aduh panas, aduh makanannya tidak enak, aduh tidak ada makanan, aduh lapar, aduh ini, pokoknya terus mengeluh adik-adik. Ya, bangsa Israel ketika di padang gurun dia selalu mengeluh, dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Tuhan tidak suka ketika kita mengeluh, ketika kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Harusnya nih adik-adik, perjalanan dari Mesir ke Israel itu sebentar tok, tapi karena bangsa Israel sukanya mengeluh, ya, bangsa Israel sukanya ngomel adik-adik, akhirnya dia sampai ke tanah perjanjian itu lama, bisa sampai 40 tahun. Padahal harusnya cuma sebentar tok, tapi karena bangsa Israel itu orang yang tidak mau bersyukur, selalu mengeluh, akhirnya Tuhan tidak suka. Akhirnya dia diputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Karena apa? Karena dia tidak mau bersyukur, selalu mengeluh terus. Nih kebalikannya mengeluh itu, kebalikannya bersyukur itu mengeluh atau bersungut-sungut. Nah adik-adik, kita jangan mau seperti orang Israel yang selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh, ya. Adik-adik, kita harus syukuri apapun pemberian Tuhan hari ini. Adik-adik bersyukur buat kita punya mama papa, kita punya keluarga, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih punya rumah, ya. Bandingkan banyak anak adik-adik yang sudah tidak punya orang tua, sudah tidak ada makanan, ya. Adik-adik, kita harus bersyukur. Kita sudah diberikan Tuhan anugerah yang luar biasa, diberikan anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan. Kita harus bersyukur. Nah adik-adik, hari ini kakak ajak buat setiap kita untuk selalu berdoa, berterima kasih kepada Tuhan buat setiap apapun yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita jangan ingat yang jelek-jelek adik-adik, kita ingat pemberian Tuhan, kita ingat apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Supaya apa? Supaya kita merasakan syukur, supaya kita bisa berterima kasih. Tapi kalau kita ngingetnya yang jelek-jelek, aduh, diingat terus yang jelek-jelek, kita tidak bisa bersyukur. Kita ingat yang baik-baik yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Oke adik-adik, kita hari ini belajar yang pertama, kita mau bersyukur dalam keadaan yang baik ketika kita senang. Yang kedua, kita mau bersyukur juga dalam keadaan yang jelek, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang buruk, kita harus tetap bersyukur. Yang ketiga, kita tidak boleh seperti bangsa Israel, sukanya bersungut-sungut, sukanya mengeluh. Kita mau belajar selalu bersyukur. Oke adik-adik, mungkin itu yang bisa kakak sampaikan hari ini. Mari ringkaskan Alkitab kita akan berdoa. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak yang selalu bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk selalu menerima apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami bersyukur, kami mempunyai Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak yang baik. Ajar selalu Tuhan untuk kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Shalom adik-adik. Nah, saatnya kuis. Hari ini kakak ditemani
ditemani sama pohon pisang ada di sebelah kakak ya. Nah, kuisnya hari ini ada 3. Yang pertama, sebutkan tema firman minggu ini yang tadi kakak sampaikan. Yang kedua, sebutkan 3 poin ya, 3 poin yang kakak sampaikan hari ini. Ada 3, bersyukur dalam apa, bersyukur ketika apa, yang ketiga tidak boleh apa. Terus pertanyaan ketiga, sebutkan ayat hafalan minggu ini ya, bisa direkam ya dan diberikan kepada kakak-kakak mentornya. Oke adik-adik, semangat ya di dalam Tuhan. Kita sudah diberikan yang hebat-hebat, yang indah-indah dalam kehidupan. Nah, oke. Ya adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita hari ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini, sekalipun kami beribadah secara online, kami percaya Tuhan menyertai kami, firman-Mu ya dan amin, dan itu menjadi kekuatan buat kami semua Bapa. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang berani melakukan firman-Mu, berani memberitakan kebenaran akan Engkau Bapa, dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh dimuliakan. Berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami semuanya Bapa. Terima kasih Yesus, ini yang menjadi kerinduan kami bawa kota bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Turunlah belas kasih-Mu atas Indonesia. Biarlah Indonesia boleh dipulihkan dari pandemi ini. Dan kami percaya Engkau sendiri akan memberikan damai sejahtera atas negeri kami Bapa. Engkau yang memberkati Bapak Presiden dan juga seluruh menteri, seluruh kabinet, semua orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan. Dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Engkau yang akan menyertai mereka. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Dan setiap kebijakan yang mereka ambil itu mendatangkan kebaikan buat kami semua Bapa. Terima kasih Yesus, berkati kota kami Pekalongan, damai sejahtera turun atas kota kami, dan Engkau sendiri akan senantiasa memelihara kota ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau juga memberkati gereja kami di mana kami beribadah. Engkau yang akan menyertai Bapak Gembala dan seluruh staf yang terlibat di dalamnya Bapa. Kami boleh menikmati firman-Mu setiap hari dengan pimpinan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini syafaat kami naikkan kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Yuk angkat tangan adik-adik, kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi yang dari Tuhan menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami naikkan doa kami dan kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik.